orang yang melakukan aktivitas ibadah tapi masih punya pamrih, apakah itu pamrih terhadap sesama makhluk misalnya, atau pamrih kepada Allah karena ada janji akan mendapatkan pahala, maka orang yang seperti ini, nasihat dari Ibnu Athaillah Sakandari masih tidak baik ya, masih dicela dan bahkan masih dianggap negatif oleh ahli makrifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saudara dan saudari sekalian, para penyimak Al-Hikam Syarah Asy-Syarqawi dimanapun saudara dan saudari berada, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian hikmah yang ke-43, di mana hikmah ke-43 ini memang memberikan satu didikan ya, sekaligus pengingat kepada kita agar kita tidak terbawa arus ya untuk semata-mata mengharapkan sesuatu dari ibadah maupun aktivitas positif yang kita lakukan, atau bahkan ya kita juga tidak disarankan untuk kemudian mencari derajat ya, di hadapan Allah. Jadi dengan begitu halus, dengan bahasa yang menurut saya sangat menusuk begitu ya, Ibnu Athaillah Sakandari menyindir kita ya dengan sebuah kalimat. Saya bacakan, bismillahirrahmanirrahim. La tarhal min kaunin ila kaunin fatakunu kahimari roho yasiru wal makanul ladzi irtahala ilaihi walladzi irtahala minhu walakin irhal minal akwani ilal mukawwini wa an ila rabbika al muntaha. Agak panjang kalimatnya, tetapi kalau kita lihat dari syarah Asy-Syarqawi ya, pengertian la tarhal, ojo mlaku sapa sira, janganlah kalian beranjak atau berjalan, min kaunin, dari keadaan duniawi ya, dari seko barang kang sifaten dunyo, ila kaunin maring dunyo. Jadi janganlah kalian beranjak atau berangkat atau berjalan dari duniawi ke duniawi yang lain. Pengertiannya adalah yakni annal amala, sak temene amal, sesungguhnya amal perbuatan, al musahaba yang disertai ya, liryai krono riya, wa nahwihi lan sepadane riya, iku madhmumun dan cacat, wai rumuk tadin bihi syar'an, turyo tidak bisa dijadikan sebagai pegangan. Asy-Syarqawi mengatakan bahwa amal perbuatan yang kemudian disertai dengan riya dan semacamnya itu masuk kategori yang dicela. Ternyata tidak hanya sekedar amal perbuatan yang disertai dengan pamrih atau riya tadi ya. Bahkan begitu ya, amal-amal perbuatan, aktivitas-aktivitas positif yang ketika kita melakukan tujuannya adalah untuk mencari pahala, mencari balasan, bahkan mencari derajat yang mulia di hadapan Allah, itu termasuk tidak disarankan, bahkan dicela oleh orang-orang yang arif. Faidza jahada, ari kalane bersungguh-sungguh sapa al muridu, wong kang ngarepaken wusul maring Gusti Allah. Ketika seorang murid ya, seorang yang sedang berproses menuju Allah ini bersungguh-sungguh, nafsahu ing awak dhewe murid, hatta khulusa, sehingga bersih ya, min dzalika, saking mengkono-mengkono riya. Jadi ketika seseorang sudah sangat bersungguh-sungguh untuk aktivitas positif dan kemudian juga bisa bersih ya, artinya niatnya juga bersih, ikhlas ya begitu. Walakin qasada bi al jazaa, walakin ang tetapi qasada ngarepaken sapa murid bi kelawan amal al jazaa ing
balasan, ing reward begitu ya. Sudah bersih melaksanakan aktivitas perbuatan, tetapi tetap masih memiliki harapan, ekspektasi untuk mendapatkan balasan dari Allah. Wat darajati lan pira-pira derajat ya. Au naila rutabi al aliyati wal maqamati atau memperoleh ya martabat ataupun makomat-makomat yang luhur tadi, lam yazal madmuman aidon indal arifin. Lam yazal ora gingsir-gingsir artinya selalu begitu ya, madmuman niku den celah aidon halaimane indal arifina munggu wong-wong kang arif atau menurut orang-orang yang ahli-ahli marifat. Jadi saudara sekalian yang saya hormati, betapa di sini ya kita diingatkan untuk betul-betul melakukan segala sesuatu hanya semata karena Allah, bukan karena ingin dibalas oleh Allah, bukan karena apalagi sampai kita ini memiliki pamrih ya untuk diketahui oleh banyak orang agar kita dipuji oleh orang. Itu terlalu ekstrim menurut saya. Yang biasa-biasa saja begitu ya ketika kita melakukan aktivitas perbuatan. Mungkin ya ini menjadi bahan evaluasi kita juga ya. Mungkin di antara kita ketika kita sekarang sedang menjalankan puasa di bulan suci Ramadan, kita mungkin masih tergoda untuk mendengarkan nasihat atau tergoda untuk ya karena dengar satu ceramah atau dengar satu informasi bahwa ketika kita melakukan sholat malam atau qiyamul lail itu pahalanya begitu banyak, kita masih terobsesi untuk semata-mata mendapatkan pahala tadi. Ini pun termasuk yang masih dicela ya, sangat tidak dianjurkan ya. Dan bahkan kemudian sebisa mungkin kita mencoba untuk menghindari. Intinya adalah apapun yang kita lakukan kalau kita sebagai seorang murid tujuannya adalah semata-mata hanya karena Allah, bukan karena ingin mendapatkan pahala, bukan karena ingin mendapatkan martabat ataupun derajat yang mulia di hadapan Allah. Nah ini fatakunu kahimari roho. Ilustrasinya ya, kalau orang melakukan ibadah tapi masih ada tujuan, ada harapan untuk mendapatkan pangkat dan derajat dari Allah tadi itu, fatakunu kahimari roho, fatakunu mongko ono sapa sira kahimari roho. Seperti halnya keledai yang berputar-putar ya. Jadi ada keledai yang dijadikan sebagai penarik gilingan gitu ya. Yasiru kang mlaku apa himar. Wal makanul ladzi irtahala ilaihi huwallazi irtahala minhu. Wal makanu adapun tawi tempat irtahala yang beranjak ilahi maring tujuan ya. Huwa utawi makan iku allazi irtahala minhu. Panggonan ketika beranjak atau ketika berangkat. Jadi Ibnu Athaillah memberikan ilustrasi, saudara sekalian yang saya hormati, orang yang melakukan aktivitas ibadah tapi masih punya pamrih. Apakah itu pamrih terhadap sesama makhluk misalnya, atau pamrih kepada Allah karena ada janji akan mendapatkan pahala, janji untuk kemudian mendapatkan martabat, janji mendapatkan tempat yang mulia begitu ya. Tidak semata-mata betul-betul karena Allah dipasi pahala atau tidak, itu tidak terlalu kita risaukan kira-kira begitu. Maka orang yang seperti ini ya dalam konsepsi tasawuf ya, dalam perspektif ya, nasihat dari Ibnu Athaillah Sakandari masih tidak baik ya, masih dicela dan bahkan masih dianggap negatif oleh ahli makrifat. Seperti ilustrasinya adalah keledai yang dijadikan sebagai penarik dalam penggilingan gitu. Jadi dia jalannya muter aja. Tempat di mana dia beranjak ya, tujuan akhirnya ya tempat itu lagi, tidak kesana kemari, tidak ada peningkatan yang signifikan sama sekali. Penjelasannya wa kadzalika al-amalu li thalabil jazaa'i fihi rahilun min kaunin. Ya ini. Jadi orang yang sekali lagi ini untuk melegitimasi apa yang tadi saya sampaikan gitu ya, bahwa orang yang melakukan perbuatan tetapi harapannya adalah mendapatkan balasan tadi itu ya, balasan pahala, balasan derajat, balasan maqamat ya dalam konsepsi tasawuf, itu masih ya dikatakan sebagai duniawi ya, bukan Allah, bukan Allah sebagai tujuan dari kita melakukan aktivitas peribadatan atau melakukan aktivitas yang positif. Oleh karena itu,
Saya lanjutkan, fatat lubah bi amaliha rutbatan indallah. Fatat lubah moko nyupri sapa sira, ya, kalian mengharapkan bi amaliha dengan melakukan aktivitas positif tadi, rutbatan ing salah satu derajat atau mengharapkan satu posisi indallahi di mata Allah. Wa kullu dzalika lan utawi saben-saben semuanya dari aktivitas ibadah semata-mata karena untuk mendapatkan balasan tadi itu gitu ya. Itu adalah minal akwan, masih sifatnya duniawi begitu ya. Jadi kalau kita ini melakukan aktivitas ibadah, ya ini hati-hati betul bagi kita semua yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, disarankan dalam perspektif Al-Hikam ini jangan sampai puasa kita hanya karena kita ingin mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya di bulan suci Ramadan. Tentu akan sangat sayang atau disayangkan ketika kita sholat malam atau qiyamul lail, kemudian tafakkur, lalu membaca Al-Quran, bahkan khatam berapa kali misalnya gitu ya. Ternyata kemudian maksud daripada aktivitas positif yang kita lakukan ini adalah ingin mendapatkan sesuatu dari Allah. Itu lagi-lagi masih ya termasuk hal yang negatif, belum positif dalam perspektif sofistik. Wal akwanu kulluha mutasawiyatun fi kauniha aghyaron. Semua hal-hal yang duniawi tadi itu, balasan-balasan tadi itu adalah masih duniawi yang sifatnya adalah sama. Oleh karena itu bagaimana sebaiknya? Kalimat berikutnya, walakin irhal minal akwani ilal mukawwini. Sebaliknya beranjaklah dari duniawi menuju yang menciptakan duniawi, yang mengadakan duniawi. Artinya adalah beranjaklah dari aktivitas-aktivitas duniawi tadi itu yang kita lakukan semata-mata lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah. Sehingga di sini kemudian disebutkan gitu ya, bi antakhlusu amalaka li maulaka wahdahu duna hadzin ajilin. Yakni ketika kita betul-betul mengikhlaskan amal perbuatan kita semata-mata hanya karena Allah semata. Semata-mata hanya karena Allah, tidak karena yang lain. Oleh karena itu, ketika kita beribadah masih mengharapkan sesuatu, ya, maka kita disebut sebagai orang yang beribadah karena pamrih, begitu ya. Tetapi ketika kita betul-betul beribadah hanya karena Allah, maka kita baru disebut sebagai abdullah, sebagai hamba Allah. Saudara sekalian yang saya hormati, walakin irhal minal akwani ilal mukawwini tadi, kemudian wa'an ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya Allah itulah sebagai tempat yang paling akhir. Tujuan akhir adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkatnya, saudara sekalian yang saya hormati, kita diberi sebuah warning, diberi sebuah nasihat untuk kita melakukan muhasabah, ya, melakukan introspeksi. Apakah aktivitas-aktivitas positif yang kita lakukan selama ini, ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini kepada Allah itu masih diembel-embeli oleh satu iming-iming, ya, satu harapan balasan dari Allah, ataukah kita sudah satu stepping lebih tinggi, jadi semata-mata hanya karena Allah, tidak mengharapkan apapun dari Allah. Mudah-mudahan hikmah di ke-43 ini bisa menjadi bahan bagi kita melakukan introspeksi, melakukan perbaikan-perbaikan diri, sehingga dalam suasana Ramadan yang penuh barokah ini, yang penuh maghfirah ini, tentunya kita kemudian berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah tanpa pamrih apapun, tanpa mengharapkan apapun, termasuk tanpa mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.